Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pimpinan-Mu tetap kami rasakan, khususnya ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita, di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tentu semua kita setuju yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada seorang pelayan yang tidak memiliki pergumulan, tantangan, hambatan, ataupun penderitaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang yang memberikan hidupnya melayani Tuhan, penderitaan, tantangan, hambatan, pergumulan, masalah itu menjadi bagian yang harus dan pasti dihadapinya. Ketika kita percaya kalau pelayanan itu adalah kasih karunia, anugerah, dan fokus pelayanan kita adalah kemuliaan Kristus, percayalah ada kekuatan Allah yang akan menolong kita bertahan dalam menghadapi situasi yang kita alami. Hal demikianlah yang disaksikan oleh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kalau hidup pelayanannya ketika memberitakan Injil, hidup di dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Rasul Paulus tawar hati, mengalah, mundur atau menyerah. Dia terus maju karena dia percaya
di balik penderitaan yang sedang dia alami, penderitaan yang terlihat secara kasat mata, itu adalah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Paulus tidak melihat penderitaan itu secara kasat mata. Paulus melihat ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang Rasul Paulus persiapkan, walaupun yang sedang dipersiapkan itu akan banyak ada penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, kalau setiap orang-orang percaya kepada Kristus Yesus akan dibangkitkan oleh Allah, sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus, kita akan hidup bersama dengan Kristus Yesus dalam kerajaannya. Itu yang menjadi kesaksian Rasul Paulus, bahwasanya Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan pelayanannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia hidup melayani. Walaupun dia harus menderita, berita Injil harus sampai kepada jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan ada statement iman yang luar biasa kita baca di pasal 5 ayat pertama ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Allah membongkar tempat kediaman kita di bumi ini, menunjukkan kedatangan Tuhan kedua kali, maka sesungguhnya kita tidak lagi cemas, takut, dan khawatir. Karena ada kediaman yang kekal di surga yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang setia, percaya kepada Tuhan sampai kita mengakhiri hidup kita. Ini yang membuat Rasul Paulus percaya, yakin, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus susah, walaupun dia harus dihina, dicaci, dikecilkan, dia melihat dan mengimani ada tempat yang Tuhan sudah persiapkan baginya dan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kunci hidup berhasil dalam dunia yang panah ini adalah jangan menyerah. Jangan tawar hati. Kita harus maju, pantang mundur, dan tidak menyerah. Walaupun hidup ini harus dibayang-bayangi dengan penderitaan dan kesusahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita tentunya. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, menolong kita bertahan dalam kesusahan hidup. Kalau fokus hidup dan perhatian kita adalah kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus tidak menyerah. Dan itu yang mau kita teladani. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Kristus Yesus. Dan poin yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah hal yang harus kita imani. Kalau memang kita sudah menaruh kepercayaan penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan
kita tunjukkan melalui buah kita, melalui perbuatan-perbuatan baik. Maka kita tidak perlu lagi khawatir, cemas, dan takut ketika Tuhan datang kedua kali, ketika Tuhan panggil kita dari dunia ini. Maka Tuhan sudah persiapkan tempat yang kekal, yang ada di kerajaan surga. Itu iman kita. Walaupun kita menderita di dunia, itu terlihat, tetapi pandanglah, ada hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi sifatnya kekal, yaitu hidup setelah kematian. Hidup kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kerajaan Allah yang telah Tuhan persiapkan untuk kita nikmati. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan datang kedua kali. Kalau memang kita hidup benar di mata Tuhan, kalau kita hidup menjadi berkat, maka ada tempat yang Tuhan persiapkan. Dan kita sama-sama katakan, aku ada menjadi anggota di dalam kerajaan Allah tersebut. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pengalaman iman yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus menjadi kekuatan bagi kami. Walaupun penderitaan, kesusahan hidup terus membayang-bayangi kami, tetapi kami harus percaya ada kekuatan Allah yang menolong kami untuk melewatinya, ya Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Engkau menolong kami memelihara iman percaya kami. Dan Engkau menolong kami untuk tetap bisa berbuah dengan melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar ketika Tuhan datang, Tuhan panggil kami, maka kerajaan sorga menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang akan menguatkan kami menerima kebenaran Tuhan, dan yang akan mengajari kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kita menjalani aspek kehidupan ini, tentu kita tidak terlepas di dalam menjalaninya penuh dengan kesulitan, permasalahan, dan pergumulan hidup. Dan orang-orang yang hidupnya di dalam pergumulan, penderitaan, dan kesusahan memiliki tanggapan respon yang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang meminta kekuatan dari kekuatan dunia. Ada orang yang menghadapi masalah mencoba berdiam diri, sehingga itu akan merugikan kesehatannya sendiri. Dia tidak mau cerita, baik itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia tidak mau cerita kepada Tuhan, dia hanya diam. Dan ada orang yang meminta pertolongan dari orang lain sesamanya, tetapi kadangkala sesama itu bisa juga mengecewakan dan menyakiti hati kita. Dan ada juga sebagian orang yang datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri, pasti juga ada orang-orang yang menaruh kepercayaannya, harapannya kepada Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang dialaminya. Kalau itu diperhadapkan dengan kita sebuah masalah, di bagian manakah kita? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia, mau mengandalkan manusia, mau mengandalkan diri kita sendiri dan mencoba berdiam diri, atau mengandalkan Tuhan? Tentu pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Bacaan kita pada saat ini, pemazmur memberikan contoh cerita orang-orang yang bekerja di lautan. Mereka yang bekerja mengendarai kapal yang melintasi laut luas. Walaupun mereka tentu memiliki pengetahuan tentang alam, pengalaman yang begitu banyak tentang menghadapi masalah-masalah badai, masalah-masalah alam yang ada di sekitar mereka ketika mereka melintasi lautan luas. Tetapi suatu ketika Allah berfirman kepada angin badai, angin keras, angin kuat, sehingga angin itu membuat orang-orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan dan cemas. Pengalaman pengetahuan yang mereka miliki tidak mampu mengatasi badai atau angin yang sedang menimpa mereka. Apalagi persoalan di dalam kapal, pasti nyawa taruhannya. Keselamatan mereka terancam, nyawa mereka terancam karena badai atau angin yang sedang
melanda mereka. Karena mereka sudah habis akal, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Di dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan pemazmur menggambarkan di dalam kesesakan mereka, orang-orang yang ada di kapal itu, mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Lihat, ibu bapak yang diberkati Tuhan, di dalam kesesakan mereka masih mengingat Tuhan. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami akan binasa. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menghardik angin itu. Dan seketika itu juga angin itu diam. Dan keadaan pun menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan keselamatan yang dari Tuhan itu, mereka bersorak-sorai dan mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan ambil andil dalam alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan semua seisi Tuhan yang ciptakan. Sehingga ketika apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu semua di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Itu yang membuat iman kita percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, takut di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi karena kita diciptakan Tuhan, tentu iman kita mau katakan, karena aku ciptaan Tuhan, aku dipelihara, dirawat dan dijaga Tuhan. Bahkan nyawa kita, keselamatan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, dengan kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan kalau kita tidak berdaya, tidak sanggup. Kita mengakui kelemahan kita. Dan kita berharap dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita di dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita punya pergumulan hidup, datang kepada Tuhan menunjukkan kalau kita tidak mampu bertahan menghadapi situasi yang kita alami. Poin yang kedua, ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita melalui pemazmur hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur ini bukan hanya sekali, tetapi berkelanjutan ketika kita mengingat bagaimana perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga rasa syukurlah yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya.
Karena pasti setiap orang-orang percaya pernah merasakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatanmu di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dari pembacaan kita firman Tuhan saat ini, pengalaman, kekuatan, pengetahuan, potensi yang ada dalam diri kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hanya mampu menolong kita, dan kita harus datang kepadanya, berseru meminta pertolongan kepada Dia. Kekuatan kita tidak akan mampu menahan masalah, tidak akan mampu keluar dari masalah. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, menguatkan kita keluar dari kesulitan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami puji sembah nama-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong kami di masa-masa kesulitan yang sedang melanda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.